Jujur aku tipe yang pendengar, tapi kalau kebanyakan capek juga gitu kan. Oversharing itu nggak baik nih teman-teman. Sebenarnya gini ya, itu balik lagi kepada pribadinya masing-masing. Karena setiap kebahagiaan orang kan beda-beda. Mungkin dia tuh orangnya nggak punya temen buat cerita sebenarnya. Jadi dia kalau ketemu orang yang klop, menurut dia, jadinya dia cerita apa aja yang dia mau cerita gitu. Jadinya oversharing. Kalau kita oversharing, berarti kita tuh kayak secara tidak langsung membuka orang-orang, membuka orang-orang untuk yang nggak suka sama kita tuh semakin luas. Sebenarnya nggak masalah sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman mungkin kalau udah deket temennya, mungkin bisa dikasih tahu kayak udah cukup gitu, nggak usah kebanyakan gitu. Lebih baik ya udah kita sewajarnya aja gitu, nggak boleh yang over lah. Asal mungkin orang tersebut tahu di mana dan kapan dan ke siapa dia menceritakan atau membagikan hal tersebut. Ya, alhamdulillah aku bisa dibilang generasi sandwich karena aku anak pertama dari 5 bersaudara. Jujur gue nggak punya keluarga. Gak tau sih, aku nggak bisa menilai diri sendiri sebenarnya. Kayaknya sih enggak ya. Dari zaman kerja sebelum jadi content creator sekarang yang alhamdulillah gitu ya penghasilannya bisa lebih dari cukup. Aku pastikan pengeluaran pertama itu untuk keluarga dulu pertama. Aku maksudnya dari jumlah total pengeluaran itu berapa persennya untuk keluarga gitu misalnya. Jadi gue sekarang gue bekerja menghasilkan pundi-pundi rupiah itu untuk diri gue sendiri. Kalau dalam segi nabung tuh aku lumayan jago. Jadi kayak misalnya kayak pengen sesuatu atau emang nahan keuangan aku kayak mau beli sesuatu atau kebutuhan yang lain gitu. Itu aku bisa handle-nya. Cuman kalau udah makanan aku selalu lemah dalam makanan. Terus baru aku ke diri aku kayak untuk me time, untuk beli barang-barang dan yang lain. Sisanya ya untuk nabung gitu aja sih. Jadi memang keluarga nomor 1. Dan juga untuk menggaji karyawan saya. Uang aku nggak tinggal dikit nih misalnya yang ada di ATM. Tapi aku tuh kepengen banget all you can eat misalnya, tapi jadi aku tetap pakai uang itu, jadi uangnya habis buat kayak gitu-gitu, buat makan doang sih sebenarnya. Gue selalu take a break of something that I know I cannot done it in the right time, you know. Sangat tidak. Aku malah mengutamakan istirahat kalau udah capek. Tidak, aku bukan tipikal orang yang kayak gitu. Jadi karena kalau menurut gue ketika lo memaksakan sesuatu itu tidak akan menjadi hasil yang bagus, malah akan hanya membunuh lo perlahan. Jadi kalau ketemu orang kayak gitu kayaknya aku nyuruh dia istirahat sih. Ada nggak wajar gak sih menurut aku? Maksudnya kita tuh manusia bukan robot loh. Even sekarang nih gue kerja sebagai content creator, mungkin banyak orang mengira content creator tuh nggak ada jamnya. Mereka bisa kerja jam berapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Tapi enggak dengan gue sedang di proses dimana gue ingin menjadi content creator yang lebih organized. Ya harus ada waktu untuk spend sama teman-teman, sama keluarga, sendiri, me time. Jadi kalau misalnya untuk mengabdi kepada perusahaan, ya nggak terlalu. Orang kalau kita sakit kan perusahaan nggak mau tahu. Jadi gue punya hari dan jam kerja. Hari kerja gue itu dari Senin sampai Jumat, dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Jadi di hari dan di jam tersebut yang sudah gue tentukan, gue masih punya waktu untuk beristirahat, waktu untuk bersama diri gue sendiri, waktu untuk bersama teman-teman gue, orang-orang tersayang, dan juga untuk melakukan hal-hal yang lain di luar dari pekerjaan. Jadi kayak udah istirahat yang cukup aja menurut aku sih. Kayak udah nikmatin hidup dulu, jangan kerja mulu gitu loh. Duit bisa datang dari mana aja kalau ada rezekinya. Istirahat. Gimana ya? Nggak tahu, itu mungkin mental anak-anak saat ini ya. Apakah aku salah satunya? Mungkin Kali ya, aku nggak tahu ya. Itu orang-orang yang bilang. Ya sekali lagi mental health itu sangat penting, tapi semakin banyak orang tahu mental health itu penting, semakin banyak orang juga yang menyalahgunakan tentang mental health tersebut. Mungkin jarang dapat pressure kali ya dalam hidupnya gitu. Jadi
begitu masuk dunia kerja, begitu dapat pressure dia langsung kayak down gitu. Padahal sebenarnya bisa dilalui aja. Tapi menurut aku yang kelihatan di luarnya kuat, di dalamnya lembek. Apa ya? Ada banyak orang yang berpura-pura mereka memiliki mental health yang mungkin sangat-sangat serius, padahal mereka belum pernah cek itu sendiri ke bidang kesehatan. Tapi ada yang mungkin benar-benar udah cek, udah tahu nih apa masalahnya, tapi banyak orang juga tidak terlalu memperhatikan. Jadi kalau misalnya dapat pressure tuh harusnya ya dilalui aja walaupun berat, tapi pasti bisa lah gitu. Semangat strawberry. Mungkin dia tipikal yang orang nggak mau bercerita. Tapi menurut aku itu gimana ya Kak? Aku juga bingung karena aku juga tidak tahu mengatasi diri aku sendiri. Jadi kalau ditanya soal mental strawberry, intinya hidup itu keras. Oke. Jadi jangan jadi strawberry. Aku santai sih orangnya, karena kita punya kehidupan masing-masing. Hanya 2 hal yang bisa ngebuat gue putus sama pacar gue. Dulu mungkin red flag, tapi karena udah kebiasaan sama pacar aku, jadi kayak ya udah gitu, jadi lucu aja sebenarnya. Jadi saling, kalau misalnya dianya saling ngerti gitu, dia mengerti juga aku, ya berarti santai. Kalau misalnya dianya nggak ngertiin aku, oh ya enggak, sorry banget, aku nggak bisa. Pertama itu udah selingkuh. Kedua, main tangan. Kalau dulu mungkin apa ya, kayak aduh aku bingung lagi soalnya udah lama banget kan aku yang deketin sama orang yang dulu-dulu gitu. Jadi kalau dibilang red flag ya enggak sih. Oh, aku kalau misalnya udah kayak gitu udah kita nggak bisa bareng-bareng lagi, udah. Sorry banget. Gue butuh orang yang saling mengerti. Selebihnya bisa gue toleransi. Misalkan dia bohong, gue pasti akan tanya terlebih dahulu kenapa dia berbohong dan ya apa yang buat dia berbohong gitu. Dan itu masih bisa gue toleransi. Mungkin bohong itu red flag ya, bisa dihitung red flag. Jadi ya bohong adalah salah satu red flag yang masih bisa gue toleransi. Seperti itu. Paling jangan main perempuan aja loh. Oh. Udah itu udah paling utama aja. Berarti dia termasuk green flag ya? Ya. Aman ya berarti ya. Oke lah. Gue pernah ada di dalam toxic relationship juga, dan yang buat gue bertahan itu adalah ketika gue males untuk memulai hal yang baru sama orang baru. Mungkin karena karena toxic relationship biasanya jangkanya panjang, mungkin karena udah lama. Hebat, gak bisa kalau udah toxic tuh kayak udah deh. Itu yang bikin kita jadi mager untuk punya hubungan yang baru, dan coba deh kita perbaikin dulu deh sama hubungan yang ini, kali aja masih bisa diperbaikin. Udah sayang aja gitu, kayak ya gue udah lama lagi sama dia, dia tuh orang yang pertama mungkin misalnya gitu, pertama dalam apa aja gitu. Maksudnya tuh mungkin ada berapa kali ya, maksimal 3 kali ya kalau misalnya ada satu hal yang toksiknya itu dilakuin selama udah 3 kali. Padahal sebenarnya kayak yang ya udah toksik mah toksik aja gitu loh. Itu sih yang bikin orang kenapa stay sama toxic relationship, karena dia malas untuk memulai hubungan yang baru, dan mungkin dia merasa dengan orang baru bisa jadi akan tidak sama. Ngerti gak sih? Terus jadi kayak aduh sayang kalau diputusin, jadi kayak ya udahlah, mungkin lama-lama jadi kebiasaan gitu kali. Jadi ya sebenarnya kalau orang kayak gitu tuh harus disadarin gitu, pacar lu tuh toksik. Jadi dia langsung kayak gitu. Aku udah gak bisa, udah berarti itu udah, pokoknya udah gak bisa. Sorry banget.